kalau yang menurut saya sih kalau K2 tuh harus diberikan ya, harus diberikan. Catatannya begini, sebenarnya kriteria dari Vitamin D Council USA mengatakan kalau 5.000 mutlak diberikan bersama K2. Ya. Nah, kalau lebih kecil, tentu kalau D3 itu lebih kecil, tentu kemungkinan terjadinya kalsium banyak itu kan tidak besar. Jadi sebenarnya tidak perlu diberikan. Tetapi ingat kepada anak-anak itu kita memerlukan vitamin K2 loh. Karena apa? Vitamin K2 ini dipakai di Jepang sebagai obat resmi untuk mengobati osteoporosis. Karena fungsinya tadi, dia berfungsi mengikat kalsium dan membawanya ke tulang. Jadi dia memperkuat tulang. Kalau saya bilang, pada anak-anak pun K2 diberikan. Ya, itu dosisnya adalah 1-3 tahun diberikan 30 mikrogram per hari. Kalau 4-12 tahun, itu dosisnya adalah 45 mikrogram per hari. Ya. Nah, kalau soal magnesium dan zinc, nah magnesium dan zinc kan kita tahu fungsinya tadi itu. Tapi jadi kalau dalam hal anak-anak ya, terutama balita itu hukumnya sih sunnah kalau Ibu Yuliana tahu. Sunnah itu baik kalau dilakukan, tetapi tidak harus begitu. Tapi sebagai contoh kalau cucu saya kasih. Kalau cucu saya kasih gitu loh. Tapi kalau mau tahu, dosis untuk zinc itu pada anak-anak itu kecil. 5 mg per hari. Kalau magnesium berbeda-beda, misalnya sampai umur 8 tahun itu kita berikan 130 per hari. Kalau 9 sampai 13 tahun, sampai 12 tahun ya, itu 240 mg per hari. Ya. Nah, biasanya dosis-dosis ini itu ada di multivitamin anak-anak. Coba dicek. Karena kalau tidak ada, itu ada produk yang namanya gamis ya. Gamis itu kayak tablet kunyah gitu, kayak permen gitu supaya anak-anak senang ya. Itu ada, saya lihat zincnya ada, magnesiumnya ada. Jadi kayaknya tidak perlu khusus begitu. Baik dokter. Jadi memang kalau memang kita mau optimal tadi itu vitamin K2 itu mutlak ya dok. Kemudian ya, magnesium dan zinc itu akan sangat meningkatkan efektivitasnya lebih optimal lagi. Cuma kalau pada anak-anak itu hukumnya sunnah gitu ya dok ya. Kalau untuk yang ya, ada tambahan dok. Dan zinc. Jadi ada tambahan. Kalau magnesium dan zinc itu kan saya beritahu untuk fungsinya membantu vitamin D3. Padahal magnesium dan zinc itu fungsinya sendiri banyak. Karena kalau kita jelaskan di sini habis waktunya nih. Karena kalau mau lihat yang lengkap bisa lihat di video saya itu di Faith Orthopedic Group. Cari aja yang judulnya magnesium atau yang judulnya zinc. Itu lengkap sampai setengah jam lebih atau berapa itu. Ya. Jadi kita tahu. Jadi fungsi magnesium dan zinc itu banyak sekali. Sebagai ringkasannya saya bisa bilang itu sangat magnesium misalnya sangat berfungsi untuk otot, sangat berfungsi untuk kesehatan jantung misalnya gitu ya. Kalau zinc itu kita tahu untuk kesuburan, baik wanita maupun pria. Kalau pria lagi terutama, meningkatkan ereksi, meningkatkan spermatogenesis, banyak gunanya. Tanda tanya apa itu? Ya, lihat aja videonya yang lengkap itu. Iya, baik dokter. Nah dokter, karena dokter kan sudah menjelaskan sangat banyak nih, kira-kira starting dose-nya berapa, agar lebih efektif gimana, quattro formula seperti apa. Tadi di awal kan kita ada pemeriksaan vitamin D ya dok. Nah, nanti kalau kita sudah dapat resep dari dokter nih untuk quattro formulanya, untuk vitamin D3-nya. Kalau misalnya sekarang nih kadarnya defisien atau insufisien, dokter, itu berapa lama ya nanti harus rutin untuk cek kadar vitamin D ulangnya, dok? Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali? Terus nanti kalau sudah mencapai target 80, 100, gimana? Maintenance dose-nya gimana, dokter? Banyak yang tanya nih, dok. Jadi begini, dosis itu kan antara kita katakanlah mulainya itu 5.000 sampai 10.000. Kalau rendah sekali, misalnya ternyata ada yang memberikan ke saya. Begini, rata-rata Indonesia itu menurut WHO tahun 2020 itu 17 ya, 17. Jadi, tapi ada pasien yang cuma 4, 5 itu ada dengan segala macam keluhan. Kalau yang kayak gitu kita kasih dosis di atas ya, lebih besar. Tapi pada umumnya kita mulai 5.000, 10.000. Kemudian 1 atau 2 bulan harus periksa darah lagi, harus periksa kadar darah lagi. Terus
Nanti kalau misalnya sudah optimal nih, kita tergantung kriteria optimal Anda berapa. Kalau saya pribadi, saya pakai kriteria saya 100 sampai 140. 100 sampai 140. Kalau ini mau diterapkan pada kriteria yang lebih rendah, misalnya 80 sampai 100, ya bisa. Pokoknya begini, begitu masuk ke daerah yang kita sebut optimal, misalnya kita ambil lah yang untuk orang awam ya, masih mau kriteria laboratorium sini, ya, itu 80 sampai 100. Nah, contohnya ini saya pribadi. Saya mengambil 100 sampai 140. Jadi begitu mencapai 100, jangan diturunkan dosisnya. Nanti kalau sudah sampai 100 atau 100 lebih, Anda turunkan dosisnya, 1-2 bulan nanti anjlok, tinggal 80, tinggal 70. Gitu. Karena kan banyak sekali hal yang menurunkan vitamin D kita. Apa itu? Kalau Anda stres, kalau Anda kurang tidur. Sekarang ternyata kalau Anda terpapar COVID, ya, jadi Anda OTG, itu vitamin D Anda dipakai untuk berperang melawan COVID. Sehingga pasti kadar darah vitamin D Anda turun. Nah, jadi itu sebabnya, kalau cuma lewat sedikit dari kriteria itu, misalnya 100, saya 105 nih, saya turunin jangan. Jangan. Yang harus diturunkan pada saat Anda sudah mendekati puncak. 140, 130-an. Nah, itu turunkan. Tapi bagaimana menurunkannya? Dosisnya kurangi atau dipotong berapa persen? Kalau cara saya, sebenarnya kan tidak ada. Ini kan hal ini untuk COVID itu tidak ada ahlinya. Sudahlah, ini penyakit baru, ya toh. Yang tahu vitamin D juga sedikit, kemudian yang tahu vitamin D dan COVID lebih sedikit lagi. Jadi berdasarkan penelitian yang saya terapkan sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan laporan beberapa teman ahli vitamin D di luar, jadi menurunkannya itu adalah begini. Katakan, saya ambil contoh saja, 136. Ya, pernah mencapai 136 punya saya. Kemudian saya turunkannya, saya minum dosisnya tetap sama, dosis hariannya sama, tapi diminum 5 hari dalam seminggu. Jadi ada 2 hari yang tidak minum. Nah, tapi catatannya begini, 2 hari istirahat itu tidak boleh berturutan. Jadi jangan misalnya, saya nggak minum Sabtu Minggu, jangan. Harus dipisah, misalnya Senin Kamis. Itu ya gampang kan, ada puasa Senin Kamis. Jadi lu puasa vitamin D Senin Kamis misalnya. Baik dokter. Jadi kalau misalnya kadarnya sudah, kita harus cek nih setiap 1 sampai 2 bulan, kita lihat kalau kadarnya sudah mendekat, sudah optimal atau sudah mendekati terlalu tinggi, tanda kutip gitu ya dokter ya, itu nanti bisa diturunkan pelan-pelan kayak tapering off gitu. Tapi ya, jangan, betul. Jadi jangan drastis. Jadi misalnya ada pasien ya, dia 10.000 dia minum, begitu dekat sudah puncak, dia turunkan 5.000, anjlok loh itu, jauh turunnya. Ya baik dokter. Terus ini ada yang pertanyaannya terus malah kebalikannya dari dokter ini nih dok. Jadi maksudnya biar nggak usah repot gitu mungkin ya dokter. Jadi kalau misalnya harusnya minumnya tuh 5.000, tapi dapatnya yang 10.000. Boleh nggak diminumnya 2 hari sekali dok? Atau anak-anak nih misalnya harusnya dosisnya 2.000, tetapi dapatnya yang 10.000, ya udah diminuminya 5 hari sekali gitu. Ada yang bertanya begitu dok, mohon pencerahannya nih dokter. Ya itu susahnya gini, kalau saya kan bilang tadi, kalau 5.000, 10.000 ada K2-nya. Jangan pakai D3 saja loh ya. Jadi kalau tanya begitu saya akan tanya, mana K2-nya? Ayo. Terus sifatnya begini. Kenapa dosis mingguan itu tidak baik? Ini yang ekstrim misalnya ya. Dosis mingguan tidak baik kenapa? Karena ada yang dibilang 50.000 seminggu. Itu penyerapannya tidak diketahui. Kenapa? 50.000, jangan-jangan hari pertama lu diserap 20.000. Terus hari kedua jadi tinggal serap 5.000. Beda-beda, berubah-ubah nih kan. Makanya sudah ada penelitian, kalau dosis bolus, ya mungkin 2 hari tidak bolus loh, tapi artinya kalau agak besar dosisnya, ya kita tidak tahu hari pertama dapat berapa, hari kedua dapat berapa. Nah kalau dosisnya terus masuk terlalu besar, ada yang dibuang, kan nggak diserap. Jadi akhirnya buang-buang itu. Kelihatannya, saya udah minum 50.000 seminggu. Ya seminggu kan rata-rata Anda berpikir 7.000 per hari. Belum tentu. Nanti 1 hari dia mau berusaha masuk 30.000 katakan. Terus ususnya nggak sanggup, kan kebuang. Iya, baik dok. Itu makanya tidak dianjurkan dosis-dosis begitu. Harusnya harian. Kenapa harian? Karena vitamin D ini kan polanya pola matahari naturalnya. Matahari itu mesti kena tiap hari dong. Nggak kayak ini tablet-tablet yang long acting begitu, yang dosis besar dipakai mingguan atau bulanan. Itu akal-akalannya bule, karena tidak ada matahari dia waktu winter.
ya kan? Jadi minum satu nih bisa menutupi. Padahal banyak downside-nya.